Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali hari ini Kak Adia dari B430 bisa menyapa adik-adik di Terang Bangsa, SD Kristen Terang Bangsa dalam devotion di pagi ini. Mari adik-adik siapkan hatimu sebelum kita mulai pelajaran, kita mau memuji menyembah Tuhan. Ini hanya beberapa menit ke depan adik-adik. Jadi mari jangan main-main saat devotion, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah waktu kita ini memprioritaskan Tuhan, waktu kita ini mendahulukan Tuhan di devotion pagi, maka sepanjang hari kita akan diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kita ada di dalam penjagaan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Ayo adik-adik yang luar biasa, semangat semuanya ya pagi hari ini. Kita mau datang dan kita mau sembah Tuhan, lalu Kak Adia akan sharekan sebuah kebenaran firman Tuhan yang singkat aja buat adik-adik semua, supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita di hari ini. Mari adik-adik siapkan hatimu, kita mau belajar satu lagu baru ya, tapi kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Hari ini biar lagu ini menjadi pujian kita kepada Tuhan, dan biar kita datang dengan hati yang tulus. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa untuk membuka devotion di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau mengawali sekolah kami di pagi hari ini. Tuhan, kami datang menghampirimu, kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan mengurapi sepanjang hari ini, bahkan sepanjang devotion ini Tuhan, supaya setiap anak meskipun menyaksikan secara online, mereka ngalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sanggup untuk melawat, yang sanggup untuk menjamah setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau sembah Tuhan, kita mau datang pada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. On the mountain top, you are here, night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me. When I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. I love you, Jesus, more
anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Mari adik-adik katakan, when I do the right, when I do the right, you love me. When I do the wrong, you still love me. Say, Lord, Lord, you are my favorite hiding place. Oh, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Oh, I love you. I love you, Lord. Kami cinta padamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami cinta padamu Tuhan Yesus, melebihi segalanya yang kami miliki. Oh, adik-adik mari kita mau sembah Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Datang pada Tuhan, katakan I love you,
hati kami Tuhan Yesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Tuhan Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Biar ini menjadi hati kami, biar ini menjadi kerinduan kami. Kami anak-anak terang bangsa adalah anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus, adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, adalah anak-anak yang sungguh-sungguh mau hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati kami pagi ini Tuhan, di devotion ini, urapi firman-Mu, urapi Kade yang menyampaikannya, hamba terbatas, sembunyikan Kade di balik salib-Mu, dan biar hanya kuasa Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik semuanya, kita sampai di bulan Februari ya. Senang sekali enggak adik-adik ada di bulan ini bulan kedua di tahun 2022. Kali senang sekali karena ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di bulan ini dalam setiap kehidupan Kak Dey, dalam kehidupan keluarga Kak Dey, dan Kak Dey percaya itu juga ada dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, yang paling penting di waktu-waktu ini adik-adik adalah bagaimana kita ini tetap ada bersama dengan keluarga. Nah, siapa di sini yang punya keluarga bisa angkat tangannya? Saya gitu ya. Kade punya keluarga, Kade punya mama, Kade punya papa. Kade juga punya suami, Kade punya 2 anak gitu ya. Kalau adik-adik masih punya papa dan mama saja, atau cici dan koko saja, atau oma, opa, om, tante gitu ya, punya keluarga. Dan adik-adik, keluarga kita itu adalah yang terbaik. Siapa yang mau bilang keluarganya yang terbaik? Coba angkat jempolnya. Nah, Kade bilang keluarga Kade yang terbaik. Oh Kade, gimana Kade keluarga kita yang terbaik? Ada banyak kekurangan keluarganya saya Kade. Mami saya kerja, papi saya kerja. Kadang mereka gak ada waktu buat saya. Adik-adik, Kade mau bilang satu hal ini, bahwa bagaimanapun keadaan keluarga kita itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan memberikan orang yang terbaik, mempercayakan kita kepada orang yang bisa dipercaya, yaitu papa dan mama. Adik-adik, kalau Tuhan menghadirkan adik-adik di dunia ini, berarti Tuhan itu percaya banget sama papa dan mama adik-adik, bahwa mereka adalah wakil Tuhan yang Tuhan itu berikan kepercayaan, yaitu adik-adik untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk dirawat. Berarti kita nggak punya alasan yang mengatakan bahwa keluarga kita nggak terbaik. Coba semua bilang dengan sama-sama dengan Kak Ade, my family is the best. 1, 2, 3, my family is the best. Keluargaku yang terbaik. Gimana keluargaku yang terbaik? Karena keluarga itu adalah sesuatu yang penting buat Tuhan. Adik-adik ingat gak cerita di kitab Kejadian? Waktu Tuhan itu menjadikan manusia, yaitu Adam, manusia pertama, Tuhan melihat bahwa gak baik Adam itu hidup seorang diri. Makanya Tuhan memberikan seorang pendamping, seorang penolong, yaitu Hawa. Lalu Tuhan menempatkan perempuan itu di samping Bapak Adam. Inilah Tuhan memberikan sebuah perintah, yaitu beranak cucu bertambah banyak. Keluarga itu adalah sebuah ide dari Tuhan sendiri. Artinya Tuhan itu memberkati sebuah keluarga. Nah, adik-adik, kita mau baca satu firman Tuhan dulu nih. Sama-sama dengan Kak De. Ayo buka Alkitabnya di Kejadian pasal yang ke-15. Kita mau baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kak De baca, adik-adik simak ya. 1, 2, dan 3. Judulnya
perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, aku perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku menjadi ahli warisku. Tetapi datang firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, ya, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, ini firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Adik-adik, ini adalah sebuah cerita tentang sebuah keluarga dalam Kejadian 15. Bapak orang percaya yang namanya adalah Abram. Tuhan itu memanggil Abram keluar dari tanahnya untuk pergi ke tanah perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan, untuk tanah yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memanggil dia keluar dari negerinya dan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan Abram menjadi sebuah bangsa yang besar, bahwa Tuhan akan menjadikan Abram ini menjadi bapak segala bangsa. Dan dalam cerita ini kalau kita lihat, Tuhan mengatakan ke Abram bahwa Tuhan itu akan menjadikan dia keturunannya seperti bintang di langit. Lalu Abram ini percaya sekali kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tetapi apakah saat itu langsung Abram mempunyai anak? Oh belum, adik-adik. Setelah beberapa tahun berlalu, janji Tuhan itu belum terjadi. Nanti adik-adik baca di Kejadian 16, Kejadian 17 selanjutnya ya. Dikatakan Abram itu belum mempunyai anak. Lalu kemudian Abram itu bertanya kepada Tuhan gitu ya. Tuhan, Abram bilang, apakah aku akan mati dan kemudian anak hambaku ini akan menjadi ahli warisku. Dia nggak punya anak yang akan diberikan warisannya. Lalu Tuhan bilang, Abram jangan takut. Aku ini Tuhan akan memberkati engkau. Lalu kemudian yang terjadi adik-adik, waktu itu Abram berumur 99 tahun dan istrinya berumur 90 tahun. Artinya adik-adik mereka sudah jadi kakek dan nenek dan mereka belum mempunyai anak. Padahal beberapa tahun sebelumnya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Abram. Dan adik-adik, akhirnya di usia yang tua itu, yang kakek dan nenek itu, Tuhan lalu memberikan anak kepada mereka. Waktu itu usia Abram adalah 100 tahun. Lalu kemudian usia Sarah istrinya adalah 91 tahun. Dan anak mereka lahir waktu usia 90 tahun, waktu Sarah mendengar malaikat Tuhan berkata bahwa Sarah akan melahirkan. Sarah itu tertawa adik-adik, makanya anaknya lalu dinamai dengan nama Ishak, yang artinya ada sukacita. Waktu Ishak itu lahir adik-adik. Lalu kemudian adik-adik apa yang terjadi? Kemudian Abram itu dia memberkati Ishak anaknya. Nah, adik-adik, sampai di sini berarti anak itu adalah sebuah anugerah yang selalu dinanti-nantikan oleh orang tua, termasuk Abram dan Sarah. Anak itu adalah hadiah istimewa untuk orang tua. Artinya ada dua kebenaran yang hari ini Kak Dea mau sharing buat adik-adik semua. Bahwa yang pertama, dengar baik-baik apa yang Kak Dea mau sampaikan.
hidupmu. Engkau adalah hadiah istimewa untuk orang tuamu. Wow, berarti Kade adalah hadiah istimewa untuk mama dan papa Kade. Berarti kalian adalah hadiah istimewa yang Tuhan berikan bagi keluargamu. Adik-adik pernah terima hadiah waktu ulang tahun? Bagaimana perasaannya waktu kalian terima hadiah? Wow, hadiahnya pasti bagus. Kalian pasti senang waktu terima hadiah. Dan begitulah perasaan mama dan papamu waktu tahu bahwa mereka akan memilikimu menjadi anak di rumah. Pasti senang. Dan itu juga perasaan Kade. Waktu Kade tahu bahwa Kade akan punya seorang anak, Kade senang sekali. Wah, Kade akan punya anak gitu ya. Kade membayangkan malam pulang Kade tidur, Kade membayangkan kira-kira wajah anak Kade nanti mirip kayak siapa ya. Kayak Kade atau kayak papanya, suaminya Kade gitu ya. Wah, ternyata itu sebuah kesukaan yang besar buat orang tua. Jadi adik-adik, kalau dalam hatimu masih berkata bahwa mami papi gak sayang sama aku, Kade mau kasih tahu kebenaran ini buat hidupmu. Bahwa engkau seorang anak adalah hadiah yang istimewa untuk orang tuanya. Jadi kalian adalah hadiah istimewa untuk mama dan papa. Bayangkan waktu mama dan papamu tahu bahwa mereka akan punya seorang anak, mereka sangat berbahagia. Poin yang kedua, bahwa keluargaku adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. Artinya mama dan papa itu adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan Yesus berikan untuk setiap kehidupan kita. Adik-adik pernah main puzzle? Kalian tahu puzzle ya? Kalau puzzle itu kehilangan satu aja, maka gambar di puzzle itu menjadi tidak lengkap. Kehilangan satu entah di sudut, entah di bagian tengah, entah di bagian belakang, atau mungkin kehilangan 2 potong gitu ya. Maka puzzle itu tidak akan sempurna. Demikian pun dengan keluarga. Tanpa mama papa atau tanpa anak, keluarga itu menjadi tidak sempurna. Jadi Tuhan menjadikan keluargamu adalah keluarga yang terbaik. Tuhan tahu di mana tempat yang cocok untuk adik-adik itu ada. Jadi Tuhan itu sudah menentukan dari awal dengan sedemikian rupa keluarga tempat di mana kalian hadir. Jadi jangan pernah membandingkan ya, keluargaku dengan keluarga ini kayaknya lebih enak ini deh gitu. Kalian mau kasih tahu setiap keluarga itu punya kesusahannya sendiri, setiap keluarga itu punya kesenangannya sendiri-sendiri. Tuhan itu adalah Allah yang sangat adil. Jadi stop membandingkan antara keluargaku dan keluarga teman-temanku ya. Kita lihat ayat yang terakhir dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya adik-adik, bahkan waktu kita ini, sebelum kita lahir ke dunia, selagi kita ini ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah mengenali setiap kita. Tuhan itu yang membentuk setiap kita. Jadi hari ini, mari Kade ajak adik-adik pagi hari ini. Keluarga kita itu adalah keluarga yang sangat berharga. Ya, papa, mama, koko, cici di rumah adalah orang yang sangat berharga di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau mensyukuri akan hal itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita mau berdoa menutup devotion pagi ini. Tapi sebelum berdoa, Kade mau bikin seperti ini ya. Kade mau ajari adik-adik satu hal yang mungkin agak berbeda dari minggu-minggu yang lain. Ayo, mari pagi ini kita mau datang, Kade akan kasih kesempatan buat adik-adik
berdoa untuk mama dan papa. Berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Berkati mama papamu. Mungkin kalian cuma berkata, Tuhan Yesus, berkati mama papaku. Aku sayang sama mereka. Amin. Gak apa-apa. Itu doa yang baik. Mama papa butuh dukungan doa dari setiap anak-anak. Atau mungkin kamu sering bertengkar sama koko atau sama cicimu. Doakan koko cicimu ya. Mari kita mau bawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Kadi nyanyi lagu I love you ini sekali lagi. Adik-adik dikasih kesempatan untuk berdoa buat keluarganya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa sama-sama ya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Mari adik-adik boleh engkau naikkan doa buat keluargamu. Doakan mama papamu, doakan cici kokomu, berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi ini untuk setiap keluarga yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk papa dan mama, untuk adik dan kakak, untuk oma, opa, om, tante, keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami dalam nama Yesus, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang terus memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap hati anak-anak ini. Mungkin di antara anak-anak ini mereka ada yang sedih atau ada yang marah, baik dengan mama, papa atau dengan saudaranya. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, kasih Tuhan membalut, kasih Tuhan memulihkan dalam nama Yesus, supaya kesedihan mereka itu diganti dengan sukacita. Roh Kudus beri pengertian, Roh Kudus beri hikmat, supaya setiap anak-anak ini terus bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Tuhan berkati seluruh sekolah yang ada, staf guru yang ada, bahkan yayasan yang menaungi. Tuhan berkati, berkat melimpah mengalir dalam seluruh kehidupan mereka. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik sekalian, demikian devotion pagi ini. Senang sekali hari ini Kak bisa sharing dengan adik-adik. Kak percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hal berikutnya yang kita lakukan adalah mau melakukannya. Nah hari ini Kak tantang adik-adik pulang ke rumah, say I love you sama mama papamu, sama cici kokomu. Katakan I love you, aku mengasihimu. My family is the best. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.